Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit cara-cara kita untuk menghindari adanya penularan penyakit pada unggas, terutama ayam kampung. Di sini akan saya jelaskan sebelumnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, misalnya kolera unggas, infeksi Pasteurella, atau kolibasilosis dan berak kapur. Ada juga penyakit-penyakit lain, tapi saya ambil secara garis besarnya saja dulu di sini. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh cendawan, misalnya Aspergillus, Candidiasis, dan jengger putih. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh virus, yang di sini yang banyak sekali yang terjadi, yang disebut Gumboro, atau penyakit juga yang sering terjadi, penyakit Totelo atau Newcastle disease. Jadi di sini teman-teman yang paling sering terjadi di lapangan atau di masyarakat, di sini penyakit Totelo ya teman-teman ya, yang kalau bahasa kerennya dibilang Newcastle disease. Nah, selain penyakit itu banyak juga ada yang disebabkan oleh penyakit bronkitis menular, dan banyak sekali macam-macamnya penyakitnya teman-teman. Tapi di sini akan saya jelaskan sedikit supaya sebagai gambaran saja bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi penularan yang banyak. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita harus kalau membeli ayam, kita harus mengetahui status kesehatannya paling baik ya teman-teman ya. Paling baik. Bagaimana caranya kalau kita tidak tahu, misalnya kita membelinya di pasar? Nah, cara yang paling bagus di sini kalau kita tidak tahu status kesehatan ayam yang kita beli itu dengan melakukan karantina sebelumnya. Artinya, kita jangan sekali-sekali memasukkan dia di dalam populasi itu. Jadi, pernah suatu kejadian, ini kejadiannya di Lombok, gara-gara dia memasukkan 5 ekor ayam yang dijual murah di suatu tempat. Jadi ayamnya yang jumlahnya ribuan itu terinfeksi semua. Nah, itu sebagai gambaran awal ya teman-teman ya. Sebagai gambaran awal bahwa penyakit ini kalau kita tidak tahu cara kita menangani akan sangat beresiko kepada ternak unggas-unggas yang lainnya. Nah, misalnya kalau kita sudah tahu begitu status kesehatannya, kalau kita sudah tidak mencampur langsung dengan populasi yang ada, nah langkah yang kedua yang kita lakukan yang paling bagus teman-teman harus divaksinasi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan yang umum di lapangan yang sering terjadi, yang tersedia, vaksin Newcastle disease, vaksin Gumboro, vaksin flu burung ya teman-teman ya. Jadi di sini juga saya sedikit menyinggung penyakit flu burung. Jadi kalau misalnya ini sudah terlanjur kita bawa ayamnya dari pasar dan kebetulan terinfeksi penyakit, dan kebetulan teman-teman sudah memotongnya karena dia khawatir, teman-teman khawatir keselamatan dari ayam itu. Bagaimana langkah selanjutnya? Begini caranya teman-teman. Teman-teman harus sisa-sisa, misalnya sisa-sisa ususnya, sisa-sisa organ rambutnya, dan sisa-sisa darahnya itu jangan sampai dibuang sembarangan. Jadi begitu sahabat-sahabat semuanya, jangan sampai ada pikiran apalagi mau dibuang ke sungai. Itu akan memperparah bukan hanya di lingkungan tempat teman-teman
memelihara, bahkan itu bisa terinfeksi ke sepanjang kali itu. Sekali lagi teman-teman, saya tekankan, jangan sekali-kali membuang ayam, bangkai ayam atau hasil jeroan yang hewan ayam yang kita curigai itu ke sungai. Lebih baik dikubur. Itu pun dikubur paling bagus. Paling bagus kalau misalnya tidak bisa digaruk-garuk oleh ayam lain. Nah, kalau teman-teman punya persediaan misalnya minyak tanah, alangkah baiknya sebelum ditimbun itu dibakar dulu di lubang itu, setelah disirami minyak tanah atau bahan-bahan bakar yang lainnya, supaya menghindari adanya penularan penyakit di wilayah itu. Karena begini teman-teman, ini kasusnya terjadi di salah satu wilayah juga di Kota Mataram. Saking sulitnya dibasmi di suatu daerah itu penyakit avian influenza misalnya, dia tiap-tiap periode dia akan muncul penyakit itu gara-gara pertama, cara menanam dari bangkai ayam itu kurang tepat. Kedua, kalaupun misalnya di tempat itu dia sudah menguburkan ayamnya. Kemudian selanjutnya, cara yang ketiga ya teman-temanku yang baik hati semuanya, kita bisa melakukan penyemprotan desinfektan kalau misalnya di wilayah itu sudah terjadi penyakit, baik penyakit flu burung atau penyakit Newcastle disease atau penyakit gumboro. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman juga punya peternakan yang cukup besar, jangan sekali-sekali juga memasukkan hewan atau ayam secara langsung sebelum dilakukan penyemprotan desinfektan. Jadi karena kita harus memberikan waktu jeda, waktu dia istirahat kandang itu juga.